Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol, saya nyatakan dicabut. Ustadz Fadlan Garamatan sebut legalkan investasi miras di Papua hanya untungkan asing-asing dan generasi Irian jadi korban. Dai dari pedalaman Nuwaar, Irian Jaya, Fadlan Garamatan mengomentari terkait kebijakan Presiden Joko Widodo yang membuka izin investasi industri minuman keras di Provinsi Papua. Ustadz Fadlan mengungkapkan komentarnya di akun Twitter pribadinya @fadlannuwar pada Sabtu 27 Februari 2021. Ustadz Fadlan mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang dibuat pusing dengan utang negara. Hal ini, menurut Ustadz Fadlan, membuat pemerintah melakukan segala macam cara untuk meraup keuntungan meskipun dengan cara yang haram. Pemerintah mulai mabok dan rasa puyeng dengan utang dengan menghalalkan segala macam cara untuk meraup keuntungan yang serba haram. Dengan keluarnya PP tentang dibangunnya pabrik miras di Irian, ujar Ustadz Fadlan. Lebih lanjut, pria yang juga sebagai Presiden Al-Fatih Khafah Nusantara atau AFKN mengatakan bahwa potensi alam dan sumber daya manusia di Indonesia sangatlah melimpah ruah. Akan tetapi, menurut Ustadz Fadlan, cara bersyukur yang terjadi saat ini dilakukan dengan maksiat dan menentang Allah dengan membangun pabrik miras. Potensi alam dan SDM Indonesia melimpah ruah, tapi cara bersyukur dengan maksiat dan menentang Allah dengan membangun pabrik miras, katanya menambahkan. Menurut Ustadz Fadlan, kebijakan izin miras di Papua ini mendapatkan untung dari pihak asing, tapi rakyat Papua yang menjadi korban. Yang dapat untung asing-asing, yang rugi sekaligus korban masyarakat Indonesia, terutama kami generasi Irian jadi korban, ujar Ustadz Fadlan. Potensi alam dan SDM Indonesia melimpah ruah, tapi cara bersyukur dengan maksiat dan menentang Allah dengan membangun pabrik miras. Yang dapat untung asing-asing, yang rugi sekaligus korban masyarakat Indonesia, terutama kami generasi Irian jadi korban, tulis Ustadz Fadlan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka izin investasi untuk minuman keras di Provinsi Papua. Kebijakan ini menuai banyak kritik karena tidak sesuai dengan aturan agama dan dinilai haram. Publik diwarnai dengan pro dan kontra akan izin legal yang diberikan pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo menyoal pada keputusan membuka izin investasi untuk industri miras dan minuman beralkohol. Mulanya, izin miras itu masuk dalam jenis usaha tertutup. Namun kini, Presiden Jokowi membuat keputusan untuk menempatkan usaha itu dalam jenis usaha terbuka yang dilegalkan oleh Presiden. Namun, tetap ada beberapa syarat tertentu yang tertulis dalam peraturan Presiden tersebut, yakni investasi hanya bisa dilakukan di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
Dengan dikeluarkannya Perpres itu, maka jual beli miras sudah diizinkan walaupun tetap dengan syarat dan ketentuan yang terlampir serta berlaku sebagaimana tercantum dalam Daftar 44 dan 45 lampiran 3. Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki 5, minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Demikian isi lampiran 3 pada Daftar 44 dan 45. Bukan itu saja, saat ini investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM bisa berinvestasi dalam industri miras tersebut. Selain itu, investasi mengenai miras bisa dilakukan dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Apabila investasi di industri miras dilakukan di luar provinsi, dapat ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Sontak saja, sejumlah pihak bereaksi dan menyayangkan keputusan presiden tersebut karena kebijakan tersebut dianggap menimbulkan efek buruk. Miras, 22% itu angka tidak kecil. Artinya 1 dari 5 orang yang meninggal di Papua itu pasti karena miras. Gimana? Bahkan Gubernur Lukas NMB sudah menekan peraturan agar miras itu dilarang di Papua. Sekarang malah diizinkan. Dan ini gimana ini? Pak Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, yang orang terdekatnya presiden, wakilnya, masa iya sih ingin menginginkan negeri yang barokah tapi melegalkan investasi minuman keras? Dari segi apapun jelas batil sekali kemudian melegalkan minuman keras itu. Dan kita juga ingat akhirnya bagaimana nanti akhirnya tugas aparat semakin berat. Dari kasus Bribka CS saja 3 nyawa melayang akibat 1 orang oknum yang mampu. Politisi Partai Demokrat, Cipta Panca Laksana, turut menyoroti peraturan presiden tersebut. Dalam keterangan itu, ia turut menyorot Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam proses diterbitkannya Perpres yang melegalkan miras ini. Kemudian Ma'ruf Amin yang merupakan mantan MUI hingga saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Miras dilegalkan, pukulan banget buat Kiai Ma'ruf nih, cuit Cipta Panca melalui akun Twitter pribadinya @panca66. Sampai saat ini, Kiai Ma'ruf Amin belum mengeluarkan tanggapan apapun terkait dengan dibukanya izin untuk produksi miras secara terbuka di wilayah tertentu di Indonesia. Sekarang aja tertutup, dulu tertutup aja, itu kita sudah kerepotan untuk menahan penyebaran miras. Bagaimana ketika menjadi terbuka? Ketika investasinya kalau sudah produksi banyak, pasti penyebarannya lebih mudah. Kita harus menutup, mempersulit adanya kemungkaran itu. Ini malah dibuka kemungkaran. Karena itu fatwa yang akan dijadikan sandaran untuk melegalkan di daerah-daerah non-muslim,
tetap aja tidak benar. Ya, karena juga nanti yang muslim pun tidak dilarang untuk membeli. Tapi lebih dari itu, kalau saya cinta tanah air dan cinta pada bangsa dan kemajemukan ini, mau muslim mau non muslim, atas nama ukhuwah wataniyah dan atas nama ukhuwah basyariah, kita selamatkan pikirannya, kita selamatkan otaknya. Itu lebih besar daripada persoalan halal dan haramnya kepada muslim dan non muslim. Oleh karena itu, keselamatan bangsa di masa yang akan datang menjadi kewajiban kita untuk memelihara menjadi negara yang maju. Dan negara yang maju itu bukan sumber daya alamnya yang hebat, tapi karena sumber daya manusianya yang bagus. Ya, jadi ini bukan semata-mata soal Minum hal. sama siapa? Minum sama orang. Minum kan bisa di Kalijaga, kenapa di sini? Kan ada undangan, Pak. Dari siapa? Undangan Kenapa dari gitu, Pak? siapa yang ngundang? Siapa yang ngundang? Siapa yang ngundang? Orang-orang. Siapa? Siapa yang ngundang? Kalau nggak ada yang ngundang berarti kesini nyolong ini. Hah? Saya adalah orang yang baik, Pak. Buktinya apa kalau orang baik? Kalau orang baik itu nggak ngerokok, nggak minum. Tapi biarin saya minum, biarin saya merokok. Terus? Itu hak saya kan, Pak. Bukan hak Kat- Bapak. Berarti kalau minum, kalau ngerokok Kalau itu minum bukan saya orang beli, baik. kalau merokok saya beli. Berarti Kenapa bukan Bapak orang yang- baik. Anu, lemon. Berarti itu